Iya, Bu. Terima kasih Melisa yang sudah menyiapkan Zoom-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat dari Raya Idul Fitri ya. Jadi ini masih nuansanya Lebaran. Mungkin ini habis nge-Zoom saudara masih ini ya, nggak tahu kalau Lebaran saudara ngapain ya. Bu Mira mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, minta maaf kalau ada kesalahan selama ini kepada saudara baik mahasiswa IPA UNES maupun dari UNESA dan lainnya. Ya, semoga masih bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun depan dan depannya lagi. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 yang nanti dilanjutkan kepada kelompok 3. Yang menjadi fokus pembahasan nanti lebih kepada perbedaan langkah yang digunakan ya. Selain saudara kan membahas langkahnya nanti misalnya yang pertama pakai book and goal. Oh, book and goal langkahnya seperti apa itu dibahas secara umum saja. Kemudian nanti silakan salah satu anggota kelompok melihat di mana sih perbedaannya misalnya antara yang book and goal dengan Tiaga Rajan dengan ADDA ini perbedaannya ada di mana. Nah, seperti itu ya. Nanti biar saudara mulai ada gambaran. Jangan lupa saudara sudah mulai menyusun proposal R&D ya yang menjadi tugas akhir untuk nanti nilai final UAS-nya. Sudah saya sampaikan ya di awal ya kemarin ya. Sudah toh? Mungkin ada yang lupa tidak mencatat. Jangan lupa nanti kita UAS-nya tidak ada UAS pada saat pertemuan ke-16 tetapi UAS-nya adalah nilainya nanti kita ambil dari proposal R&D yang saudara buat. Silakan mau pengembangannya yang pengembangan apa silakan ya. Oke, silakan ke kelompok 3 saya persilakan. Kelompok 2 maaf. Sebelumnya, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat jelas. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Mira. Selamat pagi juga, teman-teman. Perkenankanlah kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Maufiratus Solihah, Melisa Salma Dermawan, Latifatur Roziko, dan juga Jernita Yohana. Di sini kami akan mempresentasikan analisis jurnal kami mengenai pengembangan modul. Jurnal yang pertama, judulnya adalah Pengembangan Modul IPA Materi Hubungan Makhluk Hidup dan Lingkungannya Berbasis Pendekatan Kontekstual. Penulisnya Sarida Maragita, Musina Anissa A, dan juga Wilda Indra Nana. Nama jurnalnya Lensa, Lentera Sains, Jurnal Pendidikan IPA, volume 8, nomor 1, tahun terbit Mei 2018, halaman 29-37, metode R&D dan model ADDIE. Nah, berikut adalah analisis tahap pengembangan dari jurnal yang pertama. Yang pertama ada analisis. Jadi pada tahap ini penulis mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada siswa. Kemudian penulis juga mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, terutama dalam hal penggunaan bahan ajar dengan memberikan angket kepada siswa, dan juga melakukan observasi dan wawancara dengan guru. Nah, wawancara ini dilakukan di SD Negeri 33 Tarakan, dan didapatkan hasil observasi dan juga wawancara. Cara mengajar guru itu dengan menggunakan metode ceramah. Selain itu, bahan ajar yang digunakan masih belum menyentuh kehidupan nyata di sekitar mereka, sehingga belum membuat siswa terlibat secara langsung dalam pembelajaran.
Maka dari itu disusunlah bahan ajar dengan pendekatan kontekstual ini. Kemudian analisis tahap pengembangan yang kedua adalah desain. Penulis merancang draft bahan ajar, yaitu berupa modul pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Kemudian mengumpulkan data dan juga sumber untuk pembuatan modul tersebut. Nah, kalau masih ada yang asing tentang pendekatan kontekstual itu pendekatan yang menghubungkan antara konten materi belajar siswa yang diajarkan oleh guru dengan kehidupan nyata, sehingga memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya ke dalam kehidupan mereka. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah develop atau pengembangan, yang terdiri dari penilaian oleh validasi ahli yang meliputi validasi ahli materi, bahasa, desain, konstruk, dan juga praktisi. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah implementasi. Di tahapan ini adanya penerapan uji coba kepada siswa. Uji cobanya terdiri dari uji coba terbatas yang terdiri dari 6 siswa dan juga uji coba skala besar ke kelas 6B yang berjumlah 24 siswa. Nah, uji coba ini digunakan untuk mendeskripsikan respon siswa terhadap modul yang digunakan, yakni modul berpendekatan kontekstual tadi. Dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi yang dilakukan pada setiap tahap pengembangan. Jadi kalau di ADDIE, kalau kita lihat bagannya yang sebelumnya udah pernah dibahas juga terkait bagan ADDIE, untuk tahapan evaluasi itu berada di tengah. Jadi dilakukan pada setiap pengembangannya. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Adapun hasil penelitian dari tahap pengembangan dengan model ADDIE tadi itu, di mana kriteria kualitas modul IPA materi dengan materi hubungan makhluk hidup dan lingkungannya dapat dilihat hasil validasi materi sebanyak 98%, yaitu sangat valid, dan validasi desain 87,5%, yaitu sangat valid, validasi bahasa 97%, yaitu sangat valid, validasi konstruk sebesar 100%, yaitu sangat valid, dan validasi praktisi 88% sangat valid, sehingga dapat disimpulkan hasil rata-rata validasi memperoleh persentase sebesar 94% atau sangat valid. Jadi berdasarkan angket respon siswa, maka diperolehlah sebanyak 93% atau sangat valid yang telah dipaparkan bahwa modul IPA berbasis pendekatan kontekstual yang telah dikembangkan itu memiliki kualitas atau efisien. Selanjutnya. Di sini kami juga memaparkan pada jurnal kedua dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis. Dengan penulis ada Rizka Septia Wahyuning Tias dan Familia Novita Simanjuntak dengan nama jurnal e-Journal Pro-Life. Adapun volume dan nomornya yaitu volume 7 dan nomor 3. Tahun terbit pada bulan November tahun 2020 dan halaman pada halaman 2579 sampai 7557. Adapun metode yang digunakan yaitu metode penelitian R&D dan model pengembangan Sugiono. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Makfiratus Solihah. Ya, baik. Ya, di sini untuk tahapan yang digunakan dalam jurnal ini yaitu tahapan Sugiono yang meliputi ada potensi masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, dan revisi desain. Pada potensi masalah sendiri, untuk menemukan potensi masalah dilakukan dengan tahapan-tahapan, yaitu adanya tahapan observasi lapangan, identifikasi potensi, penilaian potensi, potensi terpilih, kemudian potensi digunakan untuk desain produk. Di sini potensi masalah itu adanya pelestarian kegiatan pembelajaran, kemudian dari kearifan lokal dan kegiatan adat ini disampaikan kepada siswa dengan dituangkan ke dalam modul pembelajaran.
Nah, di sini pada potensi masalah ini juga peneliti mengaitkan dengan KD pembelajaran, yaitu dengan KD pembelajaran pencemaran lingkungan. Untuk langkah selanjutnya yaitu ada pengumpulan data. Untuk melakukan pengumpulan data ini dilakukan berupa foto kearifan lokal, khususnya yang ada di Gunung Kidul, untuk mendukung desain modul pembelajaran. Kemudian pengumpulan data selanjutnya yaitu dilakukan dengan wawancara kepada pemangku adat desa setempat yang mengerti kearifan lokal di Gunung Kidul, kemudian wawancara dengan guru dan kepala sekolah mengenai kegiatan seperti apa yang akan dilakukan di sebuah modul untuk siswa. Di sini tahapan selanjutnya yaitu ada desain produk. Nah, di tahapan ini desain produk dilakukan berdasarkan potensi dan masalah yang didapat. Dari potensi dan masalah yang dilakukan akan dikumpulkan pengumpulan data, kemudian akan dilakukan pembentukan desain produk. Nah, di sini untuk desain produk sendiri, peneliti juga mengelompokkan pokok pembahasannya itu adanya pendahuluan, definisi pencemaran lingkungan, jenis pencemaran lingkungan, faktor penyebab pencemaran air, udara, dan tanah. Kemudian yang kelima ada dampak dari pencemaran air, tanah, dan udara. Kemudian tahapan yang keempat yaitu validasi produk. Di sini validasi produk sendiri dilakukan 2 tahap, yaitu validasi dengan dosen senior dan dosen kolega, kemudian validasi eksternal dari guru dan siswa. Nah, di sini validasi sendiri dilakukan dari segi materi, bahasa, dan media menggunakan angket. Kemudian di sini yang terakhir yaitu ada revisi desain. Nah, revisi desain ini dilakukan dari hasil validasi dan review oleh ahli materi, media, dan bahasa. Hasil validasi internal, eksternal juga menjadi dasar dari melakukan revisi desain. Nah, untuk hasil penelitian sendiri menghasilkan untuk hasil penelitian sendiri berupa modul pencemaran lingkungan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang dikategorikan sangat layak. Nah, nilai kelayakan rata-rata dari segi bahasa yaitu 89%, dari segi materi itu 93%, dan dari segi media yaitu 93%. Nah, di sini total dari rata-rata ini dikategorikan sangat layak dan modul pembelajaran ini dapat diterapkan di pembelajaran biologi di SMP untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Mafi. Selanjutnya jurnal ketiga yaitu dengan judul pengembangan modul IPA berbasis keterampilan proses sains untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 7 SMP pada materi Kalor. Penulisnya sendiri yaitu Jumadi Widan Sunarno dan Nono Siti Aminah. Nama jurnalnya Inquiry, Jurnal Pendidikan IPA, volume dan nomor volume 7 nomor 2, tahun terbit 2018, halaman 262 sampai 272. Metode yang digunakan yaitu R&D dengan model pengembangan 4D. Next. Nah, selanjutnya yaitu mengenai analisis tahap pengembangan. Nah, seperti yang diketahui bahwa 4D ini kan berarti ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu adalah define atau hasil pendefinisian. Nah, tahapan ini dilakukan dengan penyebaran angkat kebutuhan kepada siswa guru mengenai pembelajaran IPA di sekolah. Hasil analisis kebutuhan guru menunjukkan bahwa yang pertama, guru mengalami kesulitan dalam pembelajaran IPA secara terpadu. Yang kedua, guru membutuhkan bahan ajar yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, proses sains, dan bahan ajar yang memuat proses, produk, dan sikap ilmiah. Kemudian yang ketiga, guru membutuhkan bahan ajar IPA terpadu. Untuk
Kemudian berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan guru dan siswa, maka diperoleh kesimpulan bahwa diperlukan modul pembelajaran IPA berbasis keterampilan proses sains untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya tahapan kedua yaitu desain atau perancangan. Pada tahapan perancangan didapat hasil pemilihan format dan desain awal modul. Nah, pemilihan format ini disesuaikan dengan format kriteria modul yang diadaptasi dari pendapat Febriarto 1985 yang disusun berdasarkan komponen pembelajaran berbasis keterampilan proses sains dari Rezba 1995 dengan menambahkan kemampuan berpikir kritis dari Angelo 1995 yang terintegrasi dalam komponen pembelajaran berbasis keterampilan proses sains. Kemudian pada tahap desain awal modul yang dikembangkan dilakukan penyusunan modul yang akan menghasilkan draft desain modul yang di dalamnya mencakup judul modul, halaman fransis, bagian modul, kata pengantar, pendahuluan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar, peta konsep, dan daftar isi. Modul yang dikembangkan mengintegrasikan pembelajaran berbasis keterampilan proses sains dalam setiap kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tahap pengembangan atau develop. Desain modul dikembangkan menjadi draft 1 modul pembelajaran berbasis keterampilan proses sains pada materi kalor, terdiri dari 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama itu dengan submateri kalor dan perubahan suhu, kegiatan belajar 2 dengan submateri kalor dan perubahan wujud, serta kegiatan belajar 3 dengan submateri perpindahan kalor. Draft 1 ini kemudian divalidasi oleh ahli materi, ahli media, ahli bahasa, guru IPA, dan peer review untuk memperoleh saran dan masukan terhadap modul. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan disseminate atau tahapan penyebaran. Tadi di tahapan pengembangan itu telah dilakukan hasil uji coba skala kecil dan skala besar. Nah, selanjutnya di penyebaran ini, tahapan terakhir setelah dilakukan uji coba skala besar adalah tahapan penyebaran pada SMP di Kabupaten Sukoharjo. Next. Untuk hasil dari penelitian, yang pertama, karakteristik modul IPA yang dikembangkan dengan berbasis keterampilan proses sains pada materi kalor untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, modul yang telah diteliti ini dikategorikan layak karena telah melalui beberapa uji kelayakan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya enggak? Coba kelompok 2, saya pengen tahu apa perbedaan penggunaan antara tadi yang pertama ada pakai apa ya tadi? Yang pertama DDI ya? Ada DDI, ada Tiaga Rajan, kemudian satu lagi ada Sugiono ya kan? Perbedaannya ada di mana? Baik, izin mencoba menjawab Bu Mira. Mohon revisinya juga barangkali ada kesalahan. Jadi kalau menurut kami sebenarnya antara EDDIE, Sugiono maupun 4D itu 11-12 itu sama. Jadi yang beda itu terkait penyebutan namanya. Jadi kalau misalnya di tahap pengembangan EDDIE ada yang namanya analyze. Analisis. Nah, di situ kita cari potensi masalahnya, nyari datanya, dan sebagainya. Nah, kalau di Sugiono nanti nyebutnya potensi data dan juga potensi masalah. Jadi, tertulis secara terpisah. Kemudian kalau di 4D ada yang namanya pendefinisian. Jadi, di pendefinisian itu jadi peneliti bakal nyari potensi masalah dan juga datanya. Berlaku juga untuk tahapan-tahapan selanjutnya, misalnya tahapan pengembangannya, kemudian
Kalau untuk secara perbedaan yang signifikan mungkin terletak kalau di 4D itu kegiatannya diakhiri dengan desiminasi atau penyebaran, sedangkan di tahap ADDIE, di model ADDIE setelah development masih dilanjutkan dengan kegiatan implementasi dan juga evaluasi. Seperti itu, Bu. Kalau secara umumnya kurang lebih 11-12 sama, hanya beda penyebutan nama. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan. Yang lain ada yang ingin menambahkan, tidak hanya kelompok 2, silakan. Mohon izin menambahi, Bu. Ya, silakan Latifah. Dari ketiga jurnal yang telah kami analisis, tadi kan model pengembangan ADDIE, 4D, dan Sugiono. Nah, dapat perbedaan di mana pada Sugiono itu validasi para ahli itu terdapat pada tahapan validasi desain. Nah, sedangkan pada model 4D dan ADDIE ini validasi para ahli itu ada di tahap pengembangan atau develop. Terima kasih. Tapi sama-sama dilakukan ya. Memang jadi ini saya menambahkan ya, baik menggunakan ADDIE ataupun 4D maupun Sugiono memang banyak kesamaan ya, walaupun ada beberapa hal yang memang endingnya juga berbeda. Misalnya di 4D itu dia sampai diseminasi, jadi sampai penyebaran yang terkadang bahkan ketika anak S1 skripsinya R&D itu dia tidak sampai pada penyebaran, karena tentunya itu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, apalagi kalau misalnya yang dibuat itu seperti membuat apa ya, saudara tahu pop-up book nggak? Tahu ya pop-up book ya. Jadi pop-up book itu yang kayak ketika nanti kita buka misalnya pop-up book yang dia materinya tata surya. Terkadang misalnya dibuka nanti terus kelihatan ada misalnya planet-planet, dan itu tidak hanya gambar 2 dimensi, tetapi memang dia nampak. Namanya berarti berapa dimensi itu? 3 dimensi ya. Jadi yang nanti ketika buku dibuka itu sekarang banyak ya buku anak-anak kecil itu juga seperti itu. Ketika dibuka, oh nanti kelihatan ada matahari, ada bulan, kemudian nanti ada garis edarnya, misalnya seperti itu. Nah, ketika itu sampai ke diseminasi, saudara bisa membayangkan ya, itu nanti buatnya tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bu, kira-kira kalau kita mengembangkan sesuatu, saudara harus membuat sendiri atau enggak? Harus membuat sendiri enggak? Tadi yang dari Unimed tuh siapa ya ini namanya ya? Namamu siapa, Nduk? Siapa ini? Jernita, Bu. Oh iya, Jernita. Menurut Jernita, kalau saudara nanti misalnya skripsinya mau mengembangkan nih, harus membuat sendiri atau enggak? Kalau menurut saya sih, Bu, sebaiknya membuat sendiri, Bu, karena biar ada ide baru atau inovasi baru. Kalau menurut saya sih. Oke, membuat sendiri. Kalau menurut Olvin, harus buat sendiri enggak, Olvin? Iya, Bu. Kalau menurut saya harus membuat sendiri, karena kalau membuat sendiri itu kan kita tahu nanti dari situ, dari pemilihan desainnya sampai nanti terujinya tahu kekurangannya sama kelebihannya. Itu kalau menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Olvin. Kalau Ilyas gimana, Ilyas? Iya, Bu. Kalau menurut saya, halo. Halo, iya, terdengar tapi agak pelan. Iya, kalau menurut saya nggak bikin sendiri, Bu. Soalnya tergantung keahlian kita. Jadi kalau bukan ahlinya nggak bikin sendiri, kita minta bantu dari ahli biar hasilnya lebih maksimal seperti itu, Bu. Oke, jadi seperti ini ya, saudara. Ini kan saudara masih meraba-raba ya, ada yang semester 4, ada yang semester 6. Mumpung saudara, ini semester 6 bentar lagi udah dapat dosping nih ya. Ini kan Ilyas semester berapa tuh? 6 ya, betul? 6 ya?
Iya Bu, 6 Bu. Semester 6. Nanti sebentar lagi dapat dosbing. Biasanya mahasiswa tuh berlomba-lomba cepet-cepetan mengajukan judul, cek plagiasi dan sebagainya. Saya rasa tidak hanya di UNES, baik di Unimed, UNESA maupun yang lain juga nggak jauh beda ya. Karena semakin banyak yang mengajukan, nanti judulnya udah diambil sama teman-teman saudara gitu. Misalnya saudara mau mengajukan kaitannya dengan kontekstual, ada berbantuan Pobuk. Ada lagi misalnya dia pakai PJBL, kemudian menggunakan e-learning berbasis apa gitu kan. Nah, nanti kalau semakin banyak, udah banyak judul yang masuk, nanti yang akhir-akhir maju itu kan semakin sulit ya gitu. Tetapi yang perlu saudara ingat adalah yang pertama, ketika kita mengembangkan itu memang tidak wajib membuat sendiri. Walaupun tentu sebenarnya kalau menurut hemat saya lebih nyaman ketika kita bisa membuat sendiri. Karena apa? Sesuai dengan langkah dari pengembangan, penelitian dan pengembangan yang tadi saudara utarakan, itu kan revisi itu kan tidak hanya satu kali ya. Ke dosen pembimbing, tentunya sebelum nanti itu pada tahap validasi pakar, itu juga dikonsultasikan dulu ke dosen pembimbing. Di pembimbing tentunya nanti juga ada revisi, ya kan? Revisi bisa saja lebih dari satu kali. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Belum lagi nanti ke pakar ya kan, ke pakar media, ke pakar materi, ada lagi pakar bahasa misalnya ya kan, wah revisinya berkali-kali. Ada juga yang nanti ketika uji coba skala kecil, itu juga seperti itu. Oh ternyata di uji coba skala kecil ini, uji coba skala kecil juga salah satu fungsinya untuk itu, saudara. Kita tahu, oh di mana letak kekurangannya, di mana letak kelemahan dari misalnya modul yang kita kembangkan. Oh ini ada misalnya dia instruksi yang tidak jelas. Nah akhirnya kan nanti kita revisi. Nah jadi memang revisi itu berkali-kali. Walaupun misalnya tadi ya di tahapan ADDI itu ada tahapan evaluasinya di tengah yang jelas-jelas ditulis. Sebenarnya pada kenyataannya nanti evaluasi itu dilakukan pada banyak tahapan gitu. Kelemahannya di sini saya hanya memaparkan ya, bukan berarti harus buat sendiri, tidak harus buat sendiri, tetapi memang lebih fleksibel ketika kita bisa membuat sendiri gitu. Kenapa dikatakan lebih fleksibel? Karena tadi kalau kita membuat sendiri, oh ini perlu direvisi, ya udah kita ngerevisi sendiri gitu kan. Kayak kadang ada anak pendidikan tuh yang rajin banget gitu ya, bikin apa ya? Kalau bukunya anak-anak tuh kayak semacam buku bantal itu loh yang dia dari kain apa ya, yang jadi buku tapi dari kain itu loh, kayak gitu. Ada yang dia buat dari kain perca, ada yang dia kayak disulam gitu, macam-macam ya. Nanti kalau saudara mulai buka-buka publikasi itu, yang dikembangkan sama anak pendidikan tuh banyak hal gitu. Nah, itu ketika apa ya, tidak buat sendiri memang agak repot. Pernah suatu ketika ada mahasiswa misalnya dia mengembangkan apa ya, bagus gitu, tapi ternyata ketika sampai di tengah, kemudian ada revisi, dia mulai kewalahan. Karena apa? Dia tidak membuat sendiri. Gitu. Jadi dia, kalau bahasa Jawanya itu ndandake ya. Nah gitu loh. Jadi banyak nggak Bu yang seperti itu? Banyak ya. Jadi yang ndandake, padahal dia buat pop-up book. Itu kan membutuhkan waktu yang lama, imajinasi, kreativitas ya kan. Gimana sih biar nanti gerakan rotasinya tuh kelihatan, revolusinya juga kelihatan. Nanti masih dihubungkan waktu itu dia pakainya berbasis etnoscience. Kemudian nanti belum mempertimbangkan faktor KD-nya, apakah kompetensi dasarnya itu sudah tertampung di situ atau belum. Nah itu juga banyak hal ya kan. Jadi nggak mudah gitu. Karena dia tidak membuat sendiri. Saya tanya waktu itu, ini buat satu berapa? 600.000 Bu. Nah, saudara bayangkan. Satunya 600.000. Loh Bu, apakah kita harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu? Iya tentunya. Kecuali kalau saudara sudah jadi sultan ya. Kalau saudara mahasiswa sultan, saudara mau, Bu nanti nggak apa-apa Bu, 600.000 satu kelas kan saya buat 6 kelompok. Satu kelompok saya kasih 1. Wah, 600 kali 6 wes lumayan ya, baru medianya aja udah hampir 4 JT kan gitu. Nah, itu kan tentunya repot ya. Makanya ketika saudara nanti mengajukan judul pengembangan, sambil dibayangkan, saya bisa nggak sih buatnya? Gitu. Kadang ada yang ketika maju,
Kemudian saya tanya, ini nanti gimana? Gimana ya Bu? Loh, ini ditanya malah balik tanya ya kan. Jadi saudara tuh harus punya bayangan gitu, jangan asal yang penting diterima gitu. Kadang kan kita juga takutnya kalau kita langsung terima ternyata nanti susah. Biasanya kita kami para pembimbing biasanya kami memperjelas dulu. Ini saudara membuatnya seperti apa? Berarti nanti kira-kira produknya begini loh ya. Nanti harus ada gini. Wah, kok susah ya Bu? Nah, di pembimbing dia baru mikir, oh ternyata kok susah gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Apalagi kalau ini tadi yang yang dia pakai 4D dia sampai ke penyebaran, diseminasi ya, penyebaran. Ya mungkin kalau memang secara finansial mampu ya silahkan gitu. Tapi kan kalau mahasiswa S1 kan biasanya nggak sampai ke situ ya gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan ya. Kemudian memang kalau nanti efeknya pada ini pada pembahasan itu memang kalau saudara nanti sambil mencermati ya yang dibahas apa sih Bu gitu. Sebenarnya pembahasan itu lebih ke ini sesuai dengan rumusan masalah yang saudara pakai. Kalau pada R&D itu biasanya misalnya ya ada beberapa tipe ya Bu, kok kadang rumusannya beda-beda gitu, nggak masalah, nggak perlu bingung ya. Kadang misalnya ada yang pertama bagaimana karakteristiknya, berarti nanti hasilnya bagaimana, hasil dan pembahasan itu yang membahas tentang karakteristik modul yang sudah dibuat gitu. Biasanya nanti ada ini ya di screenshot ada misalnya halaman ini yang dia itu nanti ciri khasnya, oh ini loh ada bagian yang menunjukkan kontekstualnya. Jadi kayak diberi diberi itu loh yang nanti dia kotak ada tulisan itu loh, oh bagian ini, nah ini loh bagian yang pada bagian ini menunjukkan penggunaan model kontekstual, misalnya seperti itu. Gitu ya, atau kalau itu pengembangan modul. Kalau pengembangan RPP ya misalnya dia sintaks yang digunakan adalah sintaks PJBL, misalnya dia mengembangkan perangkat pembelajaran PJBL, misalnya begitu. Tetapi tidak perlu ditulis begini misalnya misalnya pengembangan RPP nih, terdapat langkah-langkah pembelajaran, terdapat alokasi waktu, terdapat kompetensi dasar loh. Saudara kan nggak mengembangkan format RPP gitu loh, ya. Atau misalnya di modul terdapat hal-hal yang sudah umum sekali itu nggak perlu. Karena kita kan nggak mengembangkan format. Jadi jangan lupa ya, format RPP sudah ada, format silabus sudah ada, modul secara umum juga sudah ada. Jadi hal-hal yang secara umum memang sudah pakem ya tidak perlu ditulis di dalam karakteristik. Tapi hal-hal yang memang mana sih ciri khas dari modul yang saudara kembangkan itu yang dibahas di karakteristik. Pertama karakteristik. Kadang ada juga yang menyebut satunya karakteristik itu ya tapi semacam itu ya. Jadi intinya dia seperti apa sih gitu. Kemudian yang kedua nanti biasanya adalah ini saudara, kelayakan ya. Nah kelayakan itu nanti dijawabnya hasilnya itu pakai tadi loh yang biasanya valid, layak, sangat layak itu ya, itu yang dengan para pakar ya. Kemudian yang ketiga adalah rumusannya terkait keefektifannya. Biasanya misalnya kalau di judulnya pengembangan modul ini untuk meningkatkan kreativitas siswa, berarti apakah modul berbasis ini bisa meningkatkan kreativitas siswa. Nah, nanti dibahasnya pakai apa? Yo hasil ketika modul itu sudah diujikan. Makanya kalau saudara, misalnya kalau ini saran saya ya, kalau saudara nanti memperkirakan bahwa Bu, nanti saya mengembangkannya sampai melihat efektivitasnya Bu. Efektivitasnya tuh biasanya ini loh diujikan di kelas ya kan. Dilihat misalnya saudara mau melihat kreativitas, oh saudara pakai lembar observasi. Karena peningkatan berarti kan ada awal dan akhir. Itu diingat ya. Peningkatan berarti ada awal dan akhir. Di awal sebelum pembelajaran dikasih modul, itu saudara melihat, saudara mengobservasi kreativitas siswanya. Di akhir setelah dikasih modul itu juga dilihat kreativitas siswanya.
Nah, itu berarti sampai menguji pada keefektifan. Kalau saudara sampai pada tahap itu, kalau saran saya mending menggunakan model R&D yang dia memang eksplisit ada itu misalnya. Kalau Thiagarajan itu kan gelondongan ya, gelondongan banget ya. Nah, kelemahannya kalau Thiagarajan tuh kadang kita harus ini apa ya, kayak harus menguraikan sendiri. Itu pun tahapan yang keempat aja kita nggak pakai kan. Nah, karena waktunya panjang dan juga mahal juga gitu. 3 tahap yang dipakai, define, design, develop. Nah, ini saudara harus menguraikan lagi. Itu kalau saudara pakai Thiagarajan. Makanya banyak juga yang biasanya pakai EDDI sama Sugiono. Itu lebih simpel. Lebih simpelnya itu karena tahapannya itu terlihat di situ gitu. Tapi saya pengen banget Bu punya Thiagarajan, nggak apa-apa gitu ya. Asal saudara bisa nanti menguraikan dengan baik gitu. Ya, itu kalau R&D itu seperti itu. Oke. Nah, kira-kira begitu kalau modul terutama tadi ya. Oh, ini kita sambil melihat secara praktisnya nanti ketika saudara mengembangkan modul, misalnya ini modulnya kan berbasis kontekstual ya. Nah, kontekstual di sini juga harus jelas. Saudara kalau misalnya mau pakai deskripsi saudara ada kata kontekstual. Kontekstual itu terkadang ada yang menggunakan kontekstual sebagai model, ada yang kontekstual itu sebagai pendekatan. Nah, di sini saudara harus konsisten dari awal sampai akhir. Kontekstual yang saudara pakai ini dia sebagai pendekatan ataukah model. Kalau mau sebagai pendekatan, ya dari awal silakan menggunakan rujukan-rujukan yang mengatakan kontekstual itu sebagai sebuah pendekatan. Kalau saudara pakai dia sebagai sebuah model, berarti harus dari awal kontekstual sebagai sebuah model. Sumbernya jelas. Ciri khasnya kalau dia model, berarti wajib ada sintaksnya. Nah, kaitannya, misalnya ini pengembangan modul berbasis, misalnya model apa gitu ya, jangan lupa. Pengembangan modul yang bagus, ketika dia berbasis model tertentu, maka nanti di dalam modul itu dikembangkan dengan menggunakan sintaks model tersebut. Nah, gitu. Jadi misalnya nih berbasis discovery learning. Nah, pengembangan modul berbasis discovery learning berarti nanti di dalamnya itu ada langkah dari discovery learning. Bu, apakah langkahnya itu harus eksplisit? Itu lebih enak. Jadi ketika ada sintaks merumuskan masalah, kemudian nanti ada sintaks kalau discovery itu apa ya? Ada yang pengamatan, ada macam-macam itu ya. Nah, itu ditulis gitu. Jadi pada tahap ini seperti apa, tahap ini seperti apa, itu lebih enak. Kalau itu untuk pengembangan modul. Jadi seperti itu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini baru kelompok 2 loh ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, sini boleh. Ada yang mau ditanyakan? Kalau siapa ini? Ayu ya, silakan Ayu. Bu, untuk tahap disseminate itu ataukah sudah cukup hanya publish ke jurnal saja, Bu? Atau bukan. Lebih luas lagi, Bu, untuk disseminate? Lebih luas ya. Jadi disseminate itu lebih ke ini benar-benar penyebaran. Misalnya saudara membuat modul gitu memang itu disebarkan. Tapi sepertinya soalnya jarang ya yang skripsi sampai disseminate ya. Saya masih belum masih belum pasti apakah misalnya kalau itu modul cetak, berarti kalau modul cetak jelas saudara nyetak dalam jumlah banyak dan itu nanti disebarkan. Itu pun yang belum jelas adalah apakah cukup hanya disebarkan saja atau nanti selain disebarkan juga diuji misalnya keterbacaan atau yang lain. Karena biasanya ketika kita tidak melanjutkan sampai ke diseminasi itu ditulisnya adalah karena keterbatasan waktu dan biaya. Gitu. Jadi kalau baru publikasi jurnal itu jelas belum diseminasi, ya. Nah, dan biasanya diseminasi itu bentar. Nah, biasanya kalau nggak bisa sayang. Kalau diseminasi itu nanti juga disertai ada workshopnya juga, macam-macam ya. Jadi tidak hanya misalnya saudara saudara cetak banyak kemudian saudara datang ke sekolah-sekolah ini bukunya gitu. Tidak hanya seperti itu,
tetapi juga ada kegiatan workshop dan lain-lain. Jadi kayak pengenalannya juga gitu loh, saudara. Ya, jadi memang itu membutuhkan banyak waktu dan biaya. Gitu ya, Ayu ya? Baik. Ya, jadi intinya kalau itu baru publikasi di jurnal itu kan penelitian kita ya, bukan modulnya. Atau misalnya Bu, modulnya saya ini Bu, saya publikasikan juga secara online. Apakah cukup seperti itu? Ya tidak, gitu. Ya. Gitu. Jadi memang diseminasi itu bukan hanya yang penting di print out kemudian dikasihin atau nanti di di online kan tidak hanya seperti itu, tetapi juga kita benar-benar nanti ada semacam workshopnya, kemudian terkadang ada kayak itu juga banyak dibahas gitu loh di beberapa workshop yang diadakan di berbagai tempat seperti itu. Ya, dan juga ketika itu apalagi cetak ya tentunya nanti dia dicetak dalam jumlah yang sangat banyak. Gitu. Oke. Oke, seperti itu. Saya lanjutkan ke kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3. Mungkin nanti yang untuk tahapannya lebih singkat aja nggak apa-apa ya. Oke, silakan. Ini kelompok 3 siapa? Saya, Bu. Oh Tetap iya, pakai link silakan ini, ya. Bu. Ya, pakai ini aja nggak apa-apa. Untuk recordnya nanti gimana, Bu, hasilnya? Oh iya ya, Hasil gitu recordnya. ya. Ya kenapa saudara nggak bilang dari tadi? Ya udah, ini kelompok 3 sudah ini buat Zoom juga. Ada, Sudah, Bu, itu Bu. di grup sudah ada. Itu sudah dikirim. Oke, berarti ini live dulu ya. Iya, Bu.